Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1051 Putra Alam Keilahian Nether, berlutut dan memohon kematian. Semua orang dikejutkan oleh penampilan Lin Yun dan tekanannya yang tak terkalahkan. Lin Yun tidak terlihat seperti orang yang akan segera mati. Putra Alam Keilahian Nether menyatakan bahwa dia akan membuat Lin Yun merangkak ke alun-alun, tapi jelas hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Sungguh niat pedang yang kuat. Ketika kerumunan orang memeriksa niat pedang Lin Yun dari dekat, mereka kagum. Rasa hormat memenuhi mata mereka karena Lin Yun adalah seorang jenius sejati di jalan pedang. Bagaimanapun juga, sudah mengesankan bagi mereka untuk memahami maksud pedang spiritual di jalan surgawi. Namun, Lin Yun telah memahami penguasaan yang lebih besar dari niat pedang langit, membuat semua orang tampak membosankan. Kerumunan belum pernah melihat niat pedang yang menusuk seperti itu sebelumnya, jadi mereka takut. Jika Lin Yun bisa pergi ke danau roh musim semi suci, dia mungkin mencapai tingkat putra alam. Pada saat ini, kerumunan orang bisa melihat ekspresi jelek dari putra alam. Putra alam keilahian Nether sangat marah saat dia mencibir, "Kamu sangat energik, tapi ini sejauh yang kamu lakukan." Detik berikutnya, para jenderal dan yang lainnya yang berada di peringkat emas terbang ke langit dan berdiri di hadapan Lin Yun. Salah satu jenderal berteriak, "Kamu benar-benar berani datang. Lin Yun, kau berdosa dengan membunuh orang-orang dari alam perang. Mengapa kau tidak berlutut memohon pengampunan?" Seorang jenius peringkat emas berteriak. Dengan kehadiran 3 orang putra alam, tidak ada yang takut pada Lin Yun. Lin Yun dengan santai melihat sekeliling dan memperhatikan banyak orang dari peringkat emas berdiri di jalannya. Seolah-olah tidak ada yang ingin melewatkan kesempatan besar seperti itu. "Saya tidak ingin menyakiti orang lain saat pergi mengejar alam perang. Aku bisa mengampuni nyawa kalian jika kalian pergi sekarang." Suara Lin Yun tidak keras, tapi dia memancarkan sinar pedang dari tubuhnya. "Huff. Ayo kita tekan dia bersama." Seorang jenderal berteriak dan semua orang mulai mengeluarkan harta mereka. Mereka tidak memiliki rasa takut karena mereka yakin bahwa salah satu dari putra alam dapat menekan Lin Yun. Ditambah lagi, jika ketiga putra alam bekerja sama, tidak mungkin Lin Yun bisa menang. Pertempuran pecah seketika saat harta yang tak terhitung jumlahnya terpancar dengan cerah. Seluruh alun-alun diwarnai dengan berbagai warna sementara gelombang kejut menyebar di udara. Siapa sangka bahwa semua jenius peringkat emas akan langsung bertarung melawan Lin Yun. Kerumunan tidak berani terlibat dalam pertempuran karena banyak harta karun yang digunakan. Bagaimanapun, kekuatan penghancur dari semua serangan telah meningkat. Lin Yun melayang di langit dan membiarkan para penyerang menyerbu ke arahnya. Sementara itu, niat pedangnya bersinar terang di matanya sementara rambutnya berkibar liar tertiup angin. Kemudian, raungan naga bergema dari tubuh Lin Yun. Dengan badai petir yang terjadi, Lin Yun mengayunkan pedangnya sambil melepaskan seekor naga biru. Aura naga yang tak terbatas meledak dan menyatu dengan sempurna dengan niat pedang langitnya. Pada saat ini, semua orang merasakan tekanan dari naga yang sombong. Aura pedang naga biru abadi Lin Yun menahan seluruh surga. Di bawah aura pedang tak terbatas, semua serangan tampak kecil. Kemudian, Lin Yun mengeluarkan raungan ganas saat sinar pedang meledak darinya. Tidak bagus. Wajah putra alam keilahian Nether berubah. Niat pedang langit pada penguasaan yang lebih besar sudah kuat, tapi ini adalah kombinasi dari aura naga biru dan niat pedang. Itu adalah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membayangi semua harta karun kuat yang diberikan oleh putra alam. Di depan aura pedang yang begitu kuat, setiap harta karun ditekan. Lin Yun memperingatkan semua orang, tapi mereka tidak mendengarkan. Jadi hanya dalam satu pertukaran, semua fenomena di langit telah ditangani oleh sinar pedang Lin Yun. Kemudian, Lin Yun mengeksekusi seni mengejar matahari. Berubah menjadi sinar emas, dia mulai melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Selain mereka yang berada di peringkat emas, tidak ada yang bisa menerima satu serangan langsung. Lin Yun melayang di langit dengan bunga Ziyuan menyebar. Dengan setiap bunga yang mekar, darah akan muncrat saat seorang jenius jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, Lin Yun telah memulai pembantaian. Selain para jenius di peringkat emas, puluhan orang terbunuh. Ketika Lin Yun muncul, dia benar-benar membantai semua orang yang tidak mendengarkan nasihatnya. Enyahlah.
Lin Yun mendorong telapak tangannya keluar saat dia menghadapi dua orang jenius di peringkat emas. Kemudian, Lin Yun menyapu pandangannya ke Yue Weiwei yang diikat di pilar. Namun, dia belum bergerak. Kakak Yun, jangan mendekat. Yue Weiwei mulai meronta dengan cemas dan petir akan berkedip di belenggu setiap kali dia bergerak. Ketika Lin Yun melihat rasa sakit di wajah Yue Weiwei karena petir, dia merasa sakit hati. Namun, dia melihat pesan yang Yue Weiwei coba sampaikan padanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah jebakan. Kamu ingin pergi. Sudah terlambat. Putra alam naga yang mendalam mencibir saat dia mengambil gelang rantai yang terhubung ke jari tengah dan pergelangan tangannya. Kemudian, rantai itu memancarkan cahaya perak sementara suara lonceng angin berbunyi. Retakan mulai muncul di alun-alun saat 9 belenggu tebal keluar dari tanah. Setiap belenggu mengandung kekuatan tak terbatas seperti 9 ular piton berbisa yang menjebak Lin Yun. Belenggu pengunci naga. Para penonton berseru karena ini adalah harta karun dari alam perang naga yang mendalam. Meskipun itu adalah replika, setiap belenggu sebanding dengan artefak Dao yang transenden. Jika 9 belenggu diaktifkan sekaligus, itu setara dengan 9 artefak Dao transenden. Tidak ada seorang pun di bawah alam Empyrean yang bisa membebaskan diri darinya. Yang terpenting, putra alam naga yang mendalam dapat melepaskan 70% kekuatan belenggu. Lin Yun tidak berani meremehkan kekuatan belenggu itu. Jadi dia mengaktifkan seni naga suci Azure, sutra pedang Ziyuan, dan sutra pedang langit biru pada saat bersamaan. Detik berikutnya, 9 pukulan yang menyilaukan dilepaskan, mengandung kekuatan maksimum dari tinju matahari ilahi dan tinju bulan ilahi. Lin Yun menjatuhkan belenggu itu dengan pukulannya, meninggalkan retakan halus pada belenggu itu. Pada saat yang sama, putra alam naga yang mendalam mengeluarkan erangan pelan. Segel surgawi terbang. Sebelum Lin Yun bisa mengatur nafasnya, sesosok tubuh telah tiba di hadapannya. Putra alam Trigram Elysium muncul dengan segel agung bermekaran di belakangnya. Dia telah berubah menjadi gunung yang megah untuk menekan Lin Yun. Itu adalah teknik rahasia dari alam perang Trigram Elysium dengan ketenaran besar bahkan di alam Kunlun. Putra alam Trigram Elysium telah bergerak terlalu cepat bagi Lin Yun untuk bereaksi. Mata Lin Yun berkedip-kedip, tapi dia tidak mundur. Dia membentuk segel dan memanggil armor suci naga biru. Raja naga ungu keemasan menggeliat di seluruh permukaan tubuhnya saat dia memanifestasikan baju besinya. Putra alam Trigram Elysium pergi secepat dia muncul. Ketika telapak tangannya mendarat di dada Lin Yun, dia segera mundur sementara putra alam naga mendalam mengambil alih. Putra alam naga yang mendalam juga memiliki naga yang berkedip-kedip di sekelilingnya saat dia melepaskan aura naga yang menakutkan. Pada saat ini, dia tampak seperti matahari yang bersinar saat dia melemparkan pukulan ke arah Lin Yun. Menerima kedua serangan itu secara langsung, baju besi Lin Yun mulai hancur. Namun, dia melemparkan pukulan dengan segel pemecah matahari ilahi untuk memanifestasikan gagak emas. Ketika pukulannya mendarat di putra alam naga yang mendalam, darah menetes dari bibir yang terakhir. Putra alam naga yang mendalam tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia terluka. Dia mencoba yang terbaik untuk memblokir aura pedang Lin Yun saat dia melemparkan pukulan sebagai pembalasan. Putra alam naga yang mendalam telah menciptakan situasi di mana dia dan Lin Yun bertukar puluhan pukulan dalam sekejap mata. Gambar naga yang tak terhitung jumlahnya mulai meledak sementara banyak orang terkena gelombang kejut yang mengubahnya menjadi abu. Tabrakan tingkat ini belum pernah terlihat sebelumnya. Pada akhirnya, putra alam naga mendalam memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar sejauh 1000 meter. Putra alam naga yang mendalam mengepalkan tinjunya dengan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tertulis di wajahnya. Dia tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar terlempar dari sebuah pukulan. Armor suci naga biru milik Lin Yun compang camping. Kondisinya sama buruknya dengan darah yang menetes dari bibirnya. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Yun dengan ketidakpercayaan karena dia berhasil menghadapi putra alam secara langsung. Tiba-tiba, langit dan bumi mulai bergetar saat burung merak pelangi muncul di belakangnya. Ketika semua orang melihat ke arah burung merak itu, mereka menyipitkan mata karena takut. Roh suci. Roh suci mewakili teknik bela diri roh suci. Putra alam keilahian Nether melayang di langit dan menatap Lin Yun dengan jijik, kamu mendekati kematian. Burung merak itu membuka sayapnya saat cahaya warna-warni mulai bersinar. Pada saat ini, putra alam keilahian Nether tampak seperti dewa. Seseorang dari kerumunan tidak bisa menunggu lagi dan jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, lebih banyak orang juga jatuh berlutut. Kekuatan roh suci.
Namun, ada beberapa orang yang dengan susah payah menahan tekanan roh suci. Hahaha. Putra alam keilahian Nether tertawa, Lin Yun, ini akhirnya. Aura yang dia pancarkan terlalu menakutkan dan semua orang sudah putus asa pada Lin Yun. Tidak mungkin dia bisa bertahan dari kekuatan penuh seorang putra alam. Inikah akhirnya? Putra alam keilahian bawah, berlututlah dan memohon kematian. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya keemasan melesat di langit dan menembus ruang angkasa. Bab 1052 mengguncang kota gundukan angin. Kata-kata Lin Yun membuat hati semua orang bergetar. Detik berikutnya, cahaya keemasan dan cahaya perak terbang keluar dari tubuh Lin Yun. Dia melepaskan kedua roh sucinya pada saat yang bersamaan. Seketika, mereka merobek cahaya warna-warni merak. Apa yang baru saja terjadi? Lin Yun juga tahu teknik bela diri roh suci. Sepertinya teknik roh ganda. Tidak bisa dipercaya. Ya Tuhan. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuat kerumunan orang terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka memeriksa situasi saat ini, gagak emas dan Phoenix perak Lin Yun terlihat lebih mulia daripada roh suci putra alam keilahian Nether. Roh ganda. Wajah putra alam keilahian Nether berubah karena terkejut. Dia yakin dengan identitasnya sebagai putra alam, tapi dia sedikit terguncang saat melihat roh suci Lin Yun. Entah bagaimana, Lin Yun bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Sekarang jelas bahwa Lin Yun tidak mengandalkan trik apapun untuk menaklukkan tulang sejati naga biru dan dia memperolehnya dengan kekuatannya yang asli dan mengerikan. Sebuah celah telah terbentuk di hati putra alam keilahian yang tak terkalahkan. Kemudian lagi, kedua roh suci itu kuat, tapi bukan berarti Lin Yun bisa mengendalikan mereka sesuai keinginannya. Putra alam keilahian bawah sedang menguji teori ini saat roh sucinya berbenturan dengan roh suci Lin Yun. Pada saat ini, gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke langit. Ketika semua orang melihat fenomena itu, mereka bisa merasakan tekanan yang sangat kuat. Itu adalah tekanan yang datang dengan bentrokan roh suci. Menghembuskan nafas, Lin Yun menatap putra alam dewa dengan dingin. Dia bisa mengatakan bahwa putra alam ingin membuatnya mati. Bagaimanapun juga, mengaktifkan teknik bela diri roh suci membutuhkan vitalitas. Dengan mengendalikan dua roh suci pada saat yang sama, Lin Yun pasti akan menghabiskan lebih banyak vitalitas dengan lebih cepat. Begitu dia kelelahan, dia tidak akan berdaya melawan putra alam keilahian Nether. Kau ingin aku memohon kematian? Betapa naifnya. Putra alam keilahian Nether menyeringai sebelum dia berteriak, Lin Yun, kamu bukan siapa-siapa saat aku mulai mengembangkan teknik bela diri roh suci ini. Jangan berpikir bahwa kau tak terkalahkan hanya karena kau menggenggam dua hawa suci. Kau masih harus bisa melepaskan kekuatan mereka. Kau terlalu naif untuk bersaing denganku. Putra alam keilahian bawah menelan pil dan mulai membentuk segel dengan kedua tangannya. Saat langit dan bumi mulai bergetar, burung merak pelangi mulai tumbuh. Ketika dia mendorong kedua segel itu keluar, burung merak pelangi melepaskan cahaya tak terbatas dengan gunung kolosal yang samar-samar muncul di langit. Aura itu saja sudah cukup untuk membuat kerumunan orang memuntahkan darah. Penguasaan yang lebih besar. Putra alam keilahian Nether mengembangkan teknik bela diri roh sucinya ke penguasaan yang lebih besar. Tidak heran dia begitu percaya diri. Kerumunan orang menyaksikan pertempuran itu dengan terkejut. Kau ingin aku berlutut? Lin Yun, berapa lama kamu bisa bertahan? Saat kau kehabisan tenaga, aku akan memaksamu untuk melihatku menelanjangi Yue Wei Wei. Hahaha. Putra alam keilahian Nether mulai tertawa saat matanya bersinar dingin. Dia ganas saat dia mengacaukan titik lemah Lin Yun. Ini adalah skema iblis yang cukup berguna. Semua orang bisa dengan jelas merasakan bahwa aura Lin Yun telah tumbuh jauh lebih kuat karena emosinya. Pada akhirnya, Lin Yun hanyalah seorang pemuda. Putra alam keilahian Nether tersenyum sebelum dia mulai tertawa, Lin Yun, Yue Wei Wei masih bersih. Haha, aku yakin kau belum pernah mencicipinya sebelumnya, kan? Sayang sekali aku akan mengambilnya darimu. Tiba-tiba, putra alam keilahian Nether tidak bisa merasakan fluktuasi apapun dari Lin Yun. Yang bisa dia rasakan hanyalah niat yang dingin dan mengerikan. Lin Yun menyipitkan matanya dengan aura membunuh yang dingin. Aura pembunuhnya tidak pernah mencapai ketinggian yang menakutkan sebelumnya. Namun, dia sangat tenang. Kamu ingin mempermainkan emosiku. Kamu terlalu mengandalkan skema milikmu itu. Jangan berasumsi bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki teknik bela diri roh suci yang lebih hebat. Lin Yun menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia menuangkan vitalitas tak terbatas ke dalam dua roh suci. Detik berikutnya, aura tak terbatas mulai tumbuh dari gagak emas dan Phoenix perak.
Fluktuasi energi yang sangat kuat. Mungkinkah roh suci Lin Yun juga telah mencapai penguasaan yang lebih besar? Bagaimana mungkin? Gagak emas dan Phoenix perak mulai bersinar terang seiring dengan bertambahnya ukuran mereka. Seberapa besar monster Lin Yun sehingga dia mencapai penguasaan yang lebih besar dengan dua roh suci? Begitu saja, tiga roh suci bersinar terang. Dengan satu pertukaran, burung gagak dan burung Phoenix menghancurkan tekanan yang datang dari burung merak berwarna pelangi. Pada saat yang sama, Lin Yun mengepalkan tinjunya. Sepertinya dia memegang matahari dan bulan di kepalan tangannya. Saat dia melayangkan pukulan, ruang angkasa tampak membeku selama sepersekian detik, yang menyebabkan jantung semua orang berhenti sejenak. Detik berikutnya, pukulan Lin Yun menghancurkan ruang di mana putra alam keilahian bawah berada. Dia menyebabkan putra alam keilahian Nether memuntahkan seteguk darah. Dia ingin mengeluarkan hartanya untuk menahan kekuatan pukulan Lin Yun, tapi serangan Lin Yun terlalu cepat. Sebaliknya, dia dengan menyakitkan mendarat di tanah. Sialan. Putra alam keilahian bawah panik karena dia menemukan bahwa tulangnya retak di bawah tekanan besar dari dua roh suci. Dia memiliki banyak harta dan teknik yang tidak bisa dia gunakan saat ini, jadi dia harus menghadapi roh-roh suci itu secara langsung. Putra alam keilahian bawah menyipitkan matanya karena dia menemukan bahwa kedua kakinya gemetar. Hal itu tidak terbayangkan olehnya karena dia akan dipermalukan secara menyeluruh di depan semua orang. Memikirkan hal itu, putra alam keilahian bawah merasakan ketakutan saat punggungnya mulai berkeringat. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang putra alam yang berasal dari alam perang dewa. Bagaimana mungkin dia bisa berlutut di hadapan Lin Yun? Tapi sebelum dia sempat berpikir, dia sudah berlutut karena tekanan Lin Yun yang luar biasa. Ya Tuhan! Banyak orang berseru saat mereka terbang ke langit. Mulut mereka terbuka lebar saat mereka menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan. Bagaimana ini mungkin? Putra alam diagram kekaisaran yang tidak optimis pada Lin Yun sekarang memasang ekspresi jelek. Bagaimanapun juga, tidak terbayangkan seorang putra alam berlutut di hadapan Lin Yun. Dia bisa merasakan rasa sakit yang menyengat di pipinya karena dia mengejek Lin Yun sebelumnya dan memaksa Pei Sue untuk meninggalkan Lin Yun. Itu sangat menyakitkan karena dia mengklaim bahwa Lin Yun pasti akan mati. Sepertinya semua yang dia katakan berbalik menggigitnya. Meskipun dia tidak berada di sisi yang sama dengan putra alam keilahian Nether, putra alam keilahian Nether berada pada level yang sama dengannya. Jelas, dia salah menilai kekuatan Lin Yun. Hentikan. Semuanya berlangsung terlalu cepat, jadi naga mendalam dan putra alam Trigram Elysium hampir tidak pulih dari keterkejutan mereka. Pada saat ini, wajah mereka memerah karena mereka juga ingat betapa sombongnya mereka sebelumnya. Mati. Mengabaikan raungan marah dari naga mendalam dan putra alam Trigram Elysium, Lin Yun melontarkan pukulan lain dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 1053 Wasiat Seorang Pendekar Pedang. Tidak. Dewa Nether, naga mendalam, dan putra alam Trigram Elysium semuanya ketakutan karena pukulan Lin Yun. Semuanya berlangsung terlalu cepat, bahkan untuk alam perang lainnya. Jelas, tidak ada yang menyangka Lin Yun akan sekuat itu. Begitu saja, pukulan Lin Yun mendarat di putra alam keilahian Nether. Raungan marah bergema di telinga semua orang dan pikiran menakutkan mulai terbentuk di benak semua orang. Apakah putra alam keilahian bawah akan mati? Itu adalah pemikiran yang membuat semua orang merinding. Bagaimanapun, seorang putra alam adalah orang yang memiliki kebangsawanan di jalan surgawi yang harus dihadapi oleh sekte-sekte yang kuat. Mereka seperti dewa yang berdiri di atas segalanya. Jadi bagi seorang putra alam untuk mati belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang, seorang putra alam benar-benar akan mati. Tiba-tiba, putra alam naga mendalam dan putra alam Trigram Elysium melesat. Mereka menyerbu langit seperti dua komet yang terang. Tanpa ragu-ragu, baik putra alam naga mendalam maupun putra alam Trigram Elysium tidak ragu-ragu melepaskan teknik bela diri roh suci mereka. Telapak tangan pemakan naga mendalam. Telapak tangan gajah iblis langit memakan gajah. Putra alam naga mendalam melepaskan cakar naga raksasa dengan beberapa rune yang saling bertautan di intinya. Runenya secara efektif membentuk susunan miniatur. Putra alam Trigram Elysium menciptakan rune iblis yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk gajah biadab. Armor suci naga biru milik Lin Yun hancur pada saat ini, dan dia akan terluka parah jika dia bersikeras membunuh putra alam Dewa Nether. Semut biasa sepertimu ingin membunuhku. Bermimpilah. Putra alam keilahian bawah menjadi sangat marah dan mulai meronta. Dia masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan, jadi dia tidak mau mati.
Saat dia meronta, sepertinya tulang-tulangnya mulai retak. Namun beberapa saat kemudian, auranya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Hahaha. Putra alam keilahian Nether tertawa saat rambutnya berkibar tertiup angin. Auranya meningkat saat dia membentuk segel untuk melepaskan kartu truf. Astaga. Entah bagaimana, putra alam keilahian bawah benar-benar berhasil membalikkan keadaan. Selama putra alam keilahian bawah bisa menerima serangan Lin Yun secara langsung, serangan dua putra alam lainnya akan bisa melukai Lin Yun. Itu adalah cara yang menakutkan bagi putra alam keilahian bawah untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Para putra alam tidak bisa dipermalukan. Kematian bagi mereka yang berani mempermalukan putra alam. Para jenius dan jenderal alam perang keilahian Nether mulai mencibir saat melihat pemandangan ini. Api juga berkobar di kedalaman pupil mata mereka. Kurangnya kebanggaan putra alam keilahian bawah membuat banyak orang terkejut. Bagaimanapun, dia mengandalkan dua putra alam lain untuk membantunya. Haha, Lin Yun, kamu masih terlalu lembut untuk bersaing denganku. Berlutut dan memohon untuk mati. Putra alam keilahian Nether tertawa sementara dia mulai membentuk segel lebih cepat. Tapi tepat pada saat ini, sepasang sayap emas muncul di belakang Lin Yun, mendorong kecepatannya sampai batasnya saat dia berteleportasi di atas putra alam keilahian Nether. Tanpa ragu-ragu, pukulannya mendarat di kepala putra alam keilahian Nether, langsung menghantamnya ke tanah. Putra alam keilahian bawah hanya selangkah lagi untuk menyelesaikan segelnya sebelum dia terhempas ke tanah. Tawanya masih bergema di telinga semua orang, yang menunjukkan betapa cepatnya Lin Yun. Beberapa saat kemudian, ledakan besar terdengar dari tanah saat api yang tak terbatas keluar dari celah-celah. Semua orang tercengang oleh serangan Lin Yun. Seberapa kuat serangan Lin Yun sampai-sampai dia bisa menghancurkan urat api? Mustahil. Para jenius dari alam perang dewa benar-benar tercengang saat tubuh mereka mulai bergetar. Mereka tidak bisa menerima bahwa putra alam keilahian Nether mereka benar-benar dihancurkan ke tanah oleh Lin Yun. Bunuh dia. Pada saat yang sama, serangan dari kedua putra alam telah tiba saat serangan mereka melahap Lin Yun. Mata mereka memerah karena amarah saat mereka meraung, bajingan ini harus mati. Lin Yun hanya mengepakkan sayapnya untuk mendorong jurus 9 gagak emas sampai ke batasnya. Serangan dari kedua putra alam hanya berhasil menghancurkan bayangannya pada akhirnya. Tapi itu masih berbahaya baginya karena dua serangan itu mengejarnya. Skala dari fenomena itu begitu menakutkan sehingga tidak ada jalan mundur bagi Lin Yun. Bajingan itu masih belum mati. Para jenius dari alam perang sangat marah sampai-sampai mereka hampir muntah darah. Tepat pada saat ini, Lin Yun menghirup nafas dingin saat rune berwarna ungu mulai menggeliat di permukaan tubuhnya. Butir-butir keringat menutupi dahinya saat niat pedang dan jantungnya mulai berdetak. Melihat dua serangan itu akan melahapnya, Lin Yun teringat bagaimana Raja Naga Biru menghancurkan serangannya dengan sebuah cengkeraman sederhana. Matanya memerah saat dia memasang ekspresi serius. Bagaimanapun juga, dia masih belum pulih dari kehabisan tenaga. Dalam keadaan lemah ini, dia tidak punya cara untuk mengatur nafasnya. Dia mungkin tidak bisa mengeksekusi jurus Tuan Naga Biru dengan sempurna dalam keadaannya saat ini, tapi dia tahu bahwa dia tidak akan mati. Dia ada di sini untuk menyelamatkan Yue Weiwei, dan dia juga memiliki seseorang untuk ditemui, jadi keinginannya sebagai pendekar pedang tidak akan membiarkannya jatuh. Melepaskan raungan, pakaian dan rambutnya mulai berkibar dengan keras. Kemudian, tanda naga di tubuhnya bersinar terang saat dia membuat pusaran badai petir. Saat rune naga menggeliat, Lin Yun mengulurkan tangan dan meraih ruang di depannya. Begitu saja, Lin Yun meraih cakar naga dan gajah itu sebelum menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Fenomena tak terbatas menghilang secara misterius, menyebabkan semua orang membelalakkan mata dengan ketidakpercayaan. Mereka yang menyerukan kematian Lin Yun tercengang. Semua orang membelalakkan mata mereka saat mereka melihat pemuda yang melayang di udara. Wajahnya pucat dan darah menetes dari matanya. Kemudian, Lin Yun meraung, "Lil Red, pergi." Lil Red mengayunkan tongkatnya, mencabik-cabik beberapa jenius alam perang. Setelah itu, Lil Red berubah menjadi sosok hitam dan menyerang ke arah Yue Weiwei. Kamu sedang mendekati kematian. Para putra alam menjadi marah ketika mereka melihat seekor kucing melakukan apa yang diinginkannya pada alam perang mereka. Ini, kalian bisa memilikinya kembali. Lin Yun tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya, melemparkan dua serangan kembali ke arah putra alam dengan ganas. Bajingan kau! Para putra alam mengutuk. Setelah itu, Lin Yun menghela nafas saat gagak emas dan phoenix peraknya terbang keluar dari tubuhnya sekali lagi.
Kulitnya yang pucat dengan cepat menjadi kemerahan saat rambutnya berkibar-kibar tertiup angin. Bab 1054 Pedang saya telah menunggu. Tidak ada seorang pun dari dunia perang yang bisa menghentikan Lil Red yang diselimuti aura ganas dari binatang purba. Cahaya dingin melintas di mata Lil Red sementara kilau hitam menutupi bulunya. Setiap orang yang bertemu mata dengan Lil Red akan jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Rasanya seperti mereka sedang melihat seekor binatang purba. Ketakutan yang mereka rasakan sangat mengurangi kehebatan bertarung mereka. Selain itu, tongkat biduk iblis surgawi yang digunakan Lil Red memiliki asal-usul yang luar biasa. Dalam keadaan lengkapnya, tongkat biduk iblis surgawi adalah senjata kuno yang bahkan lebih kuat dari artefak Dao. Siapa sangka hewan peliharaan Lin Yun akan begitu kuat. Pada saat ini, alun-alun ditutupi dengan kawah dan mayat. Alam perang sangat menderita di tangan Lin Yun. Banyak jenius dari alam perang terbunuh dan Win Mount Plaza hampir hancur. Ada juga masalah Lin Yun yang mengirim putra alam keilahian Nether ke dalam tanah. Terlepas dari tawa riang dan kesombongannya, putra alam keilahian Nether terlempar ke tanah. Itu sangat mengejutkan. Ketika putra alam Trigram Elysium dan putra alam naga mendalam menghancurkan serangan Lin Yun, mereka memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Kulit Lin Yun menjadi kemerahan lagi, yang membuktikan bahwa dia dengan cepat pulih dari kelelahan. Itu sudah cukup untuk membuat mata mereka berkedut. Mereka tahu betapa melelahkannya mengeksekusi teknik bela diri roh suci, jadi melihat Lin Yun pulih dengan cepat sangat menyebalkan. Bahkan lebih buruk lagi karena baju besi Lin Yun yang compang camping mulai memperbaiki dirinya sendiri. Orang ini, putra alam naga yang mendalam menggertakkan giginya saat cahaya dingin melintas di pupil matanya. Dia menyadari bahwa Lin Yun adalah orang yang sulit untuk dipecahkan. Dia hampir mematahkan tulang rusuknya untuk menghancurkan armor suci naga biru milik Lin Yun. Bahkan, dia masih bisa merasakan sakit di dadanya dari harga yang dia bayar. Para putra alam menyadari bahwa mereka meremehkan Lin Yun. Kecepatan pemulihan Lin Yun telah jauh melebihi harapan mereka. Pada saat ini, mereka bisa merasakan potensi mengerikan yang terkandung dalam tubuh Lin Yun. Putra alam Trigram Elysium berkata, dia harus mati. Potensinya terlalu menakutkan. Siapa yang tahu ketinggian apa yang akan dia capai setelah meninggalkan jalan surgawi. Putra alam naga yang mendalam memiliki pemikiran yang sama, jadi dia menganggukkan kepalanya. Namun, mereka tidak mencari putra alam dewa seolah-olah mereka tidak terganggu oleh kematiannya. Saat tongkat biduk iblis surgawi Lil Red membunuh seorang jenius alam perang lainnya, putra alam menjadi lebih gelisah. Seekor hewan peliharaan membantai orang-orang mereka, yang terasa seperti tamparan di wajah. Mata Lin Yun bergerak-gerak saat dia melangkah maju, kalian berdua lebih baik tetap di tempat. Niat pedang Lin Yun mulai mengalir dan menyelimuti putra alam. Kali ini, tidak ada yang berani meremehkan serangan Lin Yun. Anak nakal ini. Kemarahan memenuhi mata para putra alam. Sesaat kemudian, putra alam Trigram Elysium menatap Lin Yun dan Lil Red pada saat yang bersamaan. Lin Yun, sungguh mengesankan bahwa kau bisa memaksa kami sejauh ini. Tapi kau menyinggung 3 alam perang. Lin Yun mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak terganggu. Para putra alam mengulur-ulur waktu, tapi Lin Yun tidak khawatir karena Lil Red menyelamatkan Yue Weiwei. Dia hanya perlu menahan para putra alam untuk memberi waktu pada Lil Red. Cara para putra alam sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya kerumunan orang melihat mereka dalam posisi berbahaya di mana mereka harus mengingatkan seseorang dari mana mereka berasal. Lin Yun, bagaimanapun juga, tidak yakin bahwa dia bisa menang karena membunuh seorang putra alam itu sulit. Lin Yun yakin bahwa putra alam dewata itu belum mati. Paling-paling, hawa sucinya telah hancur. Jadi akan lebih baik jika Lil Red bisa menyelamatkan Yue Weiwei selama periode waktu ini. Tiba-tiba, langit mulai bergetar hebat saat cahaya keemasan yang tak terbatas bersinar di langit. Saat Lil Red mengayunkan tongkat biduk iblis surgawi, seekor kera raksasa terwujud. Begitu saja, 4 jenius peringkat emas yang tersisa meledak menjadi darah. Meskipun Lin Yun terkejut, dia tetap tenang dan berharap yang terbaik. Dia berharap Lil Red bisa memaksa keluar salah satu kartu truf putra alam. Bagaimanapun, putra alam tidak memiliki kartu truf yang tak terbatas. Dengan Lil Red menjadi lebih sombong, mata putra alam naga yang mendalam bersinar dengan tegas, kamu tidak berpikir bahwa hewan peliharaan biasa bisa menyelamatkannya, kan? Apakah kamu berbeda pendapat? Lin Yun bertanya. Kamu pasti sedang bermimpi. Tahap pemenjaraan naga. Putra alam naga yang mendalam meraung.
Ketika rantai di pergelangan tangannya mulai bergetar, 9 belenggu raksasa tiba-tiba muncul di wilayah tempat Yue Wei berada. Setiap belenggu mirip dengan ular berbisa yang langsung membentuk penjara setengah lingkaran. Ketika kandang itu terbentuk, Lil Red terlempar ke belakang. Kemudian, putra alam naga mendalam menjentikkan jarinya. Belenggu di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Cahaya itu berubah menjadi ular piton raksasa yang menyerang Lil Red. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Jelas, para putra alam berencana untuk menjebak Lin Yun sebelum Lil Red membuat keributan. Mata Lin Yun berkilat karena dia menyadari bahwa putra alam tidak berniat membiarkan dia hidup. Ular piton drakon yang sangat besar. Kerumunan terkejut bahwa belenggu penangkap naga dari putra alam adalah ular piton drakon yang mendalam. Bahkan seseorang di alam jiwa ke-6 alam jiwa surgawi tidak akan bisa menghancurkan tahap pemenjaraan naga. Lin Yun, kau bisa menyerah untuk menyelamatkannya dan berpikir untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Saatnya kita mengakhiri permainan ini. Putra alam keilahian bawah, apa kau tidak akan keluar? Jangan biarkan orang lain menganggap kita sebagai bahan tertawaan. Putra alam Trigram Elysium berteriak. Kerumunan orang tercengang. Putra alam keilahian Nether tidak mati. Bukankah dia menabrak pembuluh darah api? Sementara semua orang mulai merenungkan kondisi putra alam keilahian Nether, tanah mulai menyemburkan api. Ya Tuhan, putra alam keilahian Nether tidak mati. Dia pasti memiliki jimat perlindungan atau harta karun serupa dari klannya. Fondasi dari alam perang sangat menakutkan. Berdasarkan auranya saat ini, dia mungkin mengeluarkan semua kekuatannya. Seorang putra alam memiliki banyak metode perlindungan, jadi masuk akal jika putra alam keilahian Nether masih hidup. Bagaimanapun, alam perang memiliki warisan yang tak terbayangkan oleh alam Kunlun. Lin Yun, tidak ada yang pernah memaksaku sejauh ini. Kamu yang pertama, tapi kamu juga yang terakhir. Aura yang kuat meledak dari kedalaman tanah saat seberkas cahaya melesat keluar. Di bawah pancaran cahaya tersebut, langit berubah menjadi pelangi saat roh suci muncul sekali lagi. Sungguh mengejutkan bahwa putra alam keilahian bawah dapat menggunakan teknik bela diri roh sucinya lagi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelelahan dari teknik bela diri roh suci sudah cukup untuk menyedot seseorang sampai kering. Namun, putra alam keilahian bawah telah mematahkan logika ini. Tidak hanya dia mengeksekusi teknik bela diri roh sucinya sekali lagi, tapi kekuatan roh sucinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah cahaya pelangi, langit dan bumi mulai bergetar hebat. Semua orang tahu bahwa putra alam keilahian bawah mendorong teknik bela diri roh sucinya ke tingkat yang sama sekali baru untuk menekan Lin Yun. Saat cahaya memancar ke tingkat yang tidak bisa dipercaya, semua orang bisa merasakan kemarahan putra alam keilahian bawah. Jelas, putra alam keilahian Nether ingin menghapus penghinaannya. Lin Yun, berlutut. Dengan teriakan, putra alam keilahian bawah meledak dari tanah dengan burung phoenix pelangi melayang di atas kepalanya. Yang mengejutkan, putra alam keilahian bawah juga telah menangkap dua roh suci. Selain itu, tekanan burung phoenix pelangi jauh lebih kuat daripada burung merak. Dari kejauhan, putra alam naga Elysium dan putra alam naga yang mendalam melihat pemandangan ini dan mencibir dengan dingin. Lin Yun benar-benar naif untuk berpikir bahwa dia telah membunuh putra alam keilahian Nether. Jelas, kedua putra alam itu tahu bahwa putra alam keilahian Nether masih memiliki kartu truf ini. Kartu itu dihadiahkan kepadanya oleh seorang senior dari klannya. Itu sangat berharga dan bisa menahan serangan penuh dari seorang Empyrean. Ini adalah alasan mengapa mereka berdua menahan Lin Yun. Tapi di detik berikutnya, senyum mereka membeku di wajah mereka saat sinar pedang turun dari langit, menghancurkan cahaya pelangi menjadi beberapa bagian. Sebelum putra alam keilahian bawah bisa bereaksi, burung phoenix pelangi di atas kepalanya hancur. Dia segera memuntahkan seteguk darah. Sebuah pedang bersinar dengan cemerlang, yang membuat semua orang menyadari bahwa Lin Yun telah menghunus pedangnya. Tidak ada yang mengetahui gerakan Lin Yun sampai pedangnya sudah terhunus. Di atas kepalanya, ada matahari dan bulan. Itu adalah pedang terkuat Lin Yun, Solaris Lunar. Putra alam keilahian bawah mengatupkan kedua tangannya untuk menangkap pedang itu, tapi kekuatan pedang itu membuatnya berlutut. Melihat putra alam keilahian Nether dari atas, Lin Yun berbicara dengan dingin, pedangku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Lin Yun, kamu keterlaluan. Putra alam keilahian Nether meraung saat dia memuntahkan darah dengan setiap kata yang dia ucapkan. Dia ingin melepaskan semua amarahnya yang terpendam, tapi penghinaannya malah berlipat ganda. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia, seorang putra alam, akan berlutut di hadapan Lin Yun dua kali. Hentikan.
Putra alam naga mendalam dan putra alam Trigram Elysium menjadi gugup saat mereka menyerbu. Tanpa ragu-ragu, mereka mengeluarkan teknik bela diri roh suci mereka sekali lagi dan melepaskan tekanan tanpa batas. Tepat ketika Lin Yun berhasil menangani putra alam Nether Divinity, putra alam yang lain menerjang ke arahnya lagi. Cahaya ganas bersinar di mata Lin Yun saat dia menamparkan gagang pedang. Seketika, dia menusuk putra alam keilahian bawah ke tanah. Kemudian, sayap di belakang Lin Yun mengepak saat dia melayang ke langit untuk menghadapi putra alam naga yang mendalam dan putra alam Trigram Elysium. Dia ingin menghadapi mereka untuk mengakhiri permainan ini untuk selamanya. Bab 1055 UEWWI, aku datang. Ketika para putra alam melepaskan teknik bela diri roh suci mereka menghancurkan alun-alun itu lebih banyak lagi. Api yang tak terbatas menyembur keluar dari tanah sementara batu-batu yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di langit. Adapun putra alam keilahian Nether, dia terjepit ke dalam batu oleh pedang pemakaman bunga. Dia terus memuntahkan darah saat keengganan muncul di matanya. Berlutut pada Lin Yun 2 kali adalah penghinaan yang terlalu besar baginya. Pada saat ini, Lin Yun melayang ke langit untuk menghadapi 2 putra alam sekaligus. Para putra alam meledak dengan aura membunuh saat mereka melihat Lin Yun menyerbu mereka. Kau sedang merayu kematian. Penindasan naga yang maha kuasa. Gajah iblis pemusnah bintang. Kedua putra alam itu meraung, mendorong teknik bela diri roh suci mereka hingga batasnya. Seekor naga tiba-tiba muncul di belakang putra alam naga yang mendalam, yang menyegel ruang di sekitarnya. Secara bersamaan, putra alam Trigram Elysium diselimuti oleh aura iblis. Itu terlihat seperti rune iblis primitif yang bergerak menuju telapak tangannya. Segala sesuatu di dunia ini tumpul dibandingkan dengan roh suci mereka. Kemudian, suara hantaman pedang langit Lin Yun yang berniat menghancurkan bisa terdengar saat dia menghadapi 2 teknik bela diri roh suci. Sial, apakah ini kekuatan asli dari teknik bela diri roh suci? Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Bahkan niat pedang langit tidak bisa memblokirnya. Niat pedang langit adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh Empire, tapi teknik bela diri roh suci juga tidak seharusnya dipahami di alam jiwa surgawi. Lin Yun mungkin punya kesempatan jika itu hanya 1 teknik bela diri roh suci, tapi dia menghadapi 2 sekaligus. Seseorang membuat analisis yang menjelaskan maksud dari pedang langit yang retak. Tidak peduli apa, semua orang tahu bahwa situasi saat ini tidak baik untuk Lin Yun. Apakah Lin Yun berencana untuk menghadapi 2 musuh sekaligus? Pedangnya menekan putra alam keilahian Nether, jadi dia sudah kehabisan vitalitasnya. Bagaimana dia akan menghadapi 2 putra alam? Tindakan gila Lin Yun mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Lin Yun tidak bisa mengeluarkan teknik bela diri roh sucinya. Sayang sekali ini harus berakhir. Mata putra alam diagram kekaisaran bersinar karena Lin Yun hampir membalikkan keadaan. Sayangnya, situasinya terlalu suram untuk diselamatkan oleh Lin Yun. Dia tidak menyangka Lin Yun bisa memblokir 2 teknik bela diri roh suci, belum lagi menekan putra alam dewa pada saat yang bersamaan. Jika Lin Yun mati, dia bisa bergerak untuk tulang sejati naga biru yang tidak memiliki pemilik. Jadi dia tidak peduli apa yang terjadi dalam pertarungan. Aura pedang Lin Yun hancur dalam menghadapi 2 teknik bela diri roh suci. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan 2 teknik bela diri roh suci dengan kultivasinya saat ini. Cek, cek. Putra alam keilahian Nether tiba-tiba tersenyum. Kemudian, dia meraih pedang pemakaman bunga sementara darah menetes dari telapak tangannya. Dia ingin mencabut pedang itu meskipun dia harus mengalami rasa sakit yang luar biasa. Sementara itu, putra alam naga Elysium dan putra alam naga yang mendalam juga mendekati Lin Yun untuk sepenuhnya menghancurkan auranya. Tepat pada saat ini, Lin Yun memejamkan mata dan membiarkan aura pedangnya hancur. Dia mulai mengedarkan seni naga suci Azure untuk memulihkan vitalitasnya dan kemudian membentuk segel dengan kedua tangannya. Pada saat ini, seekor gagak emas muncul di tangan kirinya sementara seekor Phoenix perak muncul di tangan kanannya. Teknik bela diri roh suci. Semua orang terkejut dan bahkan para putra alam lain mulai meragukan mata mereka. Apakah Lin Yun sudah gila? Apakah dia berani mengeluarkan teknik bela diri hawa sucinya? Lin Yun telah mengembangkan 2 hawa suci, yang berarti tingkat kelelahannya cukup tinggi. Tapi Lin Yun tidak hanya berencana untuk mengeluarkan roh sucinya dengan benar, dia bahkan ingin mengeluarkan roh suci yang lengkap. Bahkan jika dia bisa memblokir kedua serangan itu, Lin Yun akan kehilangan semua vitalitasnya.
Tiba-tiba, energi naga mulai mengalir keluar dari tulang sejati naga biru, yang mengisi kembali vitalitasnya yang habis. Saat tulang sejati naga biru diaktifkan, gagak emas dan Phoenix perak menjadi terlihat realistis. Meskipun niat pedang Lin Yun hampir runtuh, aura roh sucinya berkobar dengan hebat. Semua orang terkejut dengan tindakan Lin Yun. Mereka tahu bahwa Lin Yun bukannya tak terkalahkan karena wajahnya yang pucat membuatnya terlihat seperti akan pingsan setiap saat. Namun, tekadnya memenangkan rasa hormat mereka. Hanya Yue Wei yang menatap Lin Yun dengan penyesalan. Dia mengabaikan belenggu di tubuhnya dan mulai meronta. Dia membenci dirinya sendiri karena tertangkap oleh putra alam dan menempatkan Lin Yun dalam posisi yang berbahaya. Dia masih ingat janji Lin Yun pada dirinya. Sia-sia. Putra alam Trigram Elysium mencibir dan tanda iblis tumbuh lebih terang di tubuhnya. Dia dan putra alam naga yang mendalam telah menggunakan teknik bela diri roh suci mereka, jadi mereka merasakan tekanan yang besar. Gagak emas seperti surga. Lin Yun meraung dan membuka matanya. Gagak emas kemudian membumbung tinggi ke langit. Menghadapi tekanan yang sangat besar, para putra alam tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Niat pedang Lin Yun berada di ambang kehancuran, jadi kekuatan roh sucinya tidak masuk akal. Sungguh kurang ajar. Jadi bagaimana jika Anda masih bisa menggunakan teknik perkawinan roh suci Anda? Bisakah kau menghentikan kami berdua? Putra alam naga yang mendalam menolak untuk percaya bahwa Lin Yun bisa menggunakan teknik bela diri roh suci mereka secara langsung. Bahkan jika Lin Yun berhasil melakukannya, Lin Yun akan terluka parah dan satu-satunya hasil akhirnya adalah kematian. Lin Yun mengabaikan kata-kata itu dan terus membentuk segel. Seekor Silver Phoenix terbang menjauh dari tubuhnya dan tanah seketika berubah menjadi danau perak. Berdiri di tengah danau, bulir-bulir keringat menetes dari dahi Lin Yun. Silver Phoenix sebagai bumi. Lin Yun bisa merasakan bahwa vitalitasnya akan habis di detik berikutnya. Tapi dia tidak punya pilihan karena ini adalah harga untuk mengembangkan dua roh suci pada saat yang bersamaan. Tubuhnya hampir runtuh saat dia merasakan dirinya bergoyang. Tapi dia menahannya dan meraung, langit dan bumi, bersatulah. Gagak emas dan Phoenix perak memancarkan cahaya emas dan perak ke telapak tangan Lin Yun. Energi yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuh Lin Yun sementara jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, langit dan bumi mulai bergetar saat banyak penonton memuntahkan seteguk darah. Mereka yang cukup kuat merasakan jantung mereka berdebar-debar keluar dari dada mereka. Sialan, apa yang sedang terjadi? Banyak orang mulai panik saat mereka mengedarkan energi asal mereka untuk mempertahankan diri dari pemukulan aneh itu. Bahkan kedua putra alam menyipitkan mata mereka dengan ketakutan. Apakah ini benar-benar teknik bela diri roh suci yang mereka saksikan? Turun. Lin Yun meraung dan melayangkan tinjunya. Dalam sepersekian detik, roh suci mereka tercabik-cabik oleh pukulan Lin Yun. Meskipun mereka memuntahkan darah, mereka secara alami memiliki baju besi Dao untuk mempertahankan diri mereka sebagai putra alam. Namun, armor Dao itu hancur saat mereka melakukan kontak dengan tinju Lin Yun. Saat armor Dao mereka hancur, darah mulai mengalir dari dada mereka. Kemudian, mereka jatuh ke tanah. Tapi Lin Yun tidak mengejar mereka dan hanya menuju ke tahap pemenjaraan naga. Kali ini, semua orang terdiam saat mereka menyaksikan Lin Yun. Tak satu pun dari mereka bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka karena Lin Yun baru saja menyapu 3 alam perang. Tidak terbayangkan untuk berpikir bahwa Lin Yun berasal dari alam Xuan Huang. Pedang. Tepat ketika dia hendak mendekati tahap pemenjaraan naga, Lin Yun melambaikan tangannya dan pedang pemakaman bunga yang menyematkan putra alam keilahian Nether terbang ke tangannya. Memegang pedang itu, niat pedang Lin Yun yang runtuh melonjak sekali lagi. Kemudian, fenomena pohon langit biru muncul dengan bunga Ziyuan yang bermekaran. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun mengayunkan pedangnya ke bawah dan menghancurkan sangkarnya. Sekarang, pakaiannya compang camping dan wajahnya pucat. Tapi ketika dia melihat ke arah Yue Wei, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Yue Wei, aku di sini.